Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini saya ada Power Wisdom tipenya AH1204. Ini keluhannya mati total teman-teman. Coba saya colokkan dulu untuk stekernya. Oke, coba saya nyalakan. Nah, mati total teman-teman. Coba saya lihat untuk di bagian belakangnya ini ada fuse. Nanti akan coba saya cek teman-teman, apakah fuse-nya putus. Oke, coba saya langsung bongkar saja teman-teman. Ini untuk tutupnya supaya mudah untuk pengecekan. Saya bongkar dulu teman-teman. Oke teman-teman, untuk power sudah saya bongkar, dan seperti ini penampakan untuk Power Wisdom AH1204. Jadi ini tadi sudah saya cek fuse utama ini yang ada di belakang. Ini aman, tidak putus teman-teman. Indikasinya ada di bagian power supply. Nanti akan saya copot ini power supply-nya untuk mengecek bagian soft startnya. Jadi kalau keluhan mati total bisa disebabkan karena soft start yang rusak. Untuk saklar ini jarang rusak teman-teman. Untuk saklar ini jarang rusak. Terus fuse utama ini aman, berarti power ini tidak mengalami konslet atau short. Indikasinya tidak bisa on, bisa disebabkan dari soft start. Oke, saya copot dulu untuk mengecek bagian soft startnya teman-teman, supaya mudah. Ini harus dilepas, dan untuk pelepasan ini harus dicopot semua teman-teman, karena ini jadi satu dengan PCB atau soket yang ini bawah ini teman-teman. Ini harus dilepas semua, jadi tidak seperti power 4 channel pada umumnya, karena ini input balennya ada atau jadi satu dengan power supply, maka harus dicopot baut-baut yang ada di soket belakang. Oke, saya copot dulu teman-teman. Ini teman-teman, ini sudah saya lepas tuh PSU nya. Jadi di sini akan coba saya cek kapasitor ini teman-teman. Ini ada ukuran 1 mikro ya teman-teman ya. Ini terus di sini ada kapasitor yang berwarna kuning ini. Ini juga akan saya cek menggunakan ESR meter. Jadi biasanya dia tidak mau on atau nyala power. Kerusakan ada di bagian soft start, terutama di bagian kapasitor. Makanya teman-teman harus copot kapasitor ini dan harus dicek nilainya apakah sudah menurun. Itu bisa menggunakan ESR meter teman-teman. Dan ini akan saya copot dulu untuk kapasitornya, untuk melihat kapasitasnya apakah menurun atau tidak. Oke, saya copot dulu teman-teman untuk kapasitornya. Nah, ini sudah saya copot teman-teman untuk kapasitornya. Yang ini nilainya 684 ini. Terus ini yang 1 mikro tadi ya teman-teman ya. Dan di sini juga sudah siapkan untuk ESR nya. Oke, langsung saja
saya cek apakah nilainya sudah turun. Oke, kita lihat sama-sama teman-teman. Dan ini untuk nilainya ini 718. Ini sudah menurun teman-teman untuk nilai mikrofaradnya. Oke, coba yang 684 ini tadi teman-teman, apakah sudah menurun. Nah, yang ini nilainya 341. Ini sudah menurun banyak teman-teman, karena di sini nilainya 684. Oke, berarti penyakitnya ini kapasitor ini bermasalah teman-teman. Oke, kan coba saya carikan ganti dulu, nanti lanjut saya pasang. Apakah dengan mengganti kapasitor ini power sudah bisa kembali normal. Oke, coba saya carikan ganti dulu untuk kapasitornya teman-teman. Teman-teman, ini untuk kapasitor sudah saya ganti teman-teman. Ini saya menggunakan ini kapasitor yang warna merah ini teman-teman. Dan di sini menggunakan relay 48 volt. Jadi harus di kaki relay ini harus sesuai teman-teman nilainya, atau voltasenya nanti atau tegangannya. Ini harus 48 volt atau lebih sedikit, misalnya 50 volt atau 52 masih aman teman-teman, nggak apa-apa. Di seperti itu. Ini menggunakan relay 2 ini dan ini teman-teman. Kalau yang di sini ini 12 volt teman-teman untuk relay. Ini yang ini 12 volt, ini 48 volt. Ini harus sesuai teman-teman nilainya. Yang di sini harus minimal ya 46 volt dan di sini 12 volt, itu harus sama. Jadi fungsinya apa teman-teman? Untuk kapasitor ini tadi berfungsi untuk mensuplai relay yang sini 48 volt ini. Jadi kalau misalnya ini nilainya menurun, otomatis untuk supply 48 volt ini berkurang, makanya power tidak bisa on, disebabkan karena relay dari soft start ini tidak bisa on. Ini fungsinya relay ini untuk pengganti saklar teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, ini sudah saya ganti untuk kapasitornya, dan yang di sini tidak saya ganti ini teman-teman, karena ini masih bagus. Nanti lanjut ke pengecekan teman-teman ya, saya rakit dulu. Ini sudah selesai saya pasang teman-teman, atau saya rakit. Saya kembalikan ke posisi semula. Oke, langsung saja ini dicoba apakah sudah berhasil teman-teman. Saya nyalakan. Oke, bisa dilihat teman-teman power sudah normal. Untuk proteknya, indikator juga sudah mati teman-teman. Oke, coba saya matikan, terus saya hidupkan kembali. Oke, sudah normal teman-teman. Oke, jadi seperti itu cara penanganan kalau teman-teman mendapatkan kasus power mati total. Perlu diingat teman-teman, harus dicek fuse utama. Kalau fuse utamanya tidak putus, itu berarti penyakitnya sudah di soft startnya. Oke, mungkin sedikit pengalaman ini khusus untuk pemula teman-teman. Kalau yang sudah senior mungkin ya boleh di skip saja. Ini hanya untuk teman-teman yang masih pemula seperti saya, ini mendapatkan kasus yang sama, ikuti cara pengerjaan saya.
Oke, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.